Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya Aini Akmal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester Pancasila. Dosen pengampu Ibu Sofianita SPD MPD. Ya, ideologi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian ideologi, yang kedua tujuan dibuatnya ideologi, yang ketiga fungsi ideologi pada sebuah negara, dan yang keempat ciri-ciri utama dari macam-macam ideologi. Ya, pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Tujuan dibuatnya ideologi. Tujuan dari dibuatnya ideologi ini adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif. Dalam sebuah negara, ideologi adalah sistem pemikiran yang abstrak dan diterapkan di masyarakat sehingga akan muncul konsep yang akan menjadi inti politik. Selanjutnya, fungsi ideologi pada sebuah negara. Yang pertama, sebagai kekuatan untuk memberikan semangat serta motivasi pada individu, masyarakat, serta bangsa dan negara dalam menjalani kehidupan serta mencapai tujuannya. Yang kedua, sarana dalam memformulasikan serta mengisi kehidupan manusia secara individu. Yang ketiga, jembatan pergeseran dari kendali dan kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda agar kehidupan dapat berjalan tetap selaras dan tentram. Ya, selanjutnya, ciri-ciri utama dari macam-macam ideologi. Ya, sebenarnya ideologi memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, ideologi juga mewujudkan azas kerohanian, pandangan hidup, pandangan dunia, dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Ya, poin selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila, kemudian fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai ideologi negara, serta mengapa Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia. Ya, selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam Ketetapan MPR tahun 1948 pasal 1 yang bunyinya, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Oke, selanjutnya fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi pertama adalah Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara.
Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Ya, inilah alasannya. Karena Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok sebagai ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang sesuai terdapat pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang keempat, dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi terbuka, dan yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi terbuka. Ideologi ini bersifat terbuka jika ideologi tersebut dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru, bersifat demokratis, dan dapat berinteraksi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Ini merupakan ideologi yang dianut bangsa Indonesia yang bersifat demokratis, maka lebih dinamik dan inovatif. Ideologi tertutup. Ideologi bersifat tertutup jika ideologi tersebut tidak dapat menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, tidak berinteraksi dengan perkembangan zaman, hanya mengandung dimensi normalitas yang dipaksakan dan dimensi idealitas semu, tidak demokratis dan bersifat otoriter. Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai dasar sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Nilai instrumen, nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari nilai dasar. Nilai praktis, nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh nilai praktis seperti menghormati, gotong royong, dan kerukunan. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat, kemampuan ideologi untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimensi idealisme. Suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Dimensi pendukung. Dimensi ini bermaksud agar Pancasila bisa mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk memengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 2 faktor. Yang pertama, perkembangan masyarakat yang pesat. Yang kedua, pembangunan nasional berkembang pesat. Perkembangan masyarakat yang pesat bisa dilihat dari saat ini kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah meski itu berasal dari berbagai negara di dunia. Karena itulah perkembangan masyarakat sangatlah pesat. Karena faktor inilah Pancasila diharapkan bisa terbuka dan menerima hal-hal baik yang tentunya juga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Pembangunan nasional berkembang pesat. Karena masyarakatnya sudah berkembang, maka pembangunan nasional pun itu berkembang dengan cepat. Tentunya Pancasila di sini dituntut untuk menjadi dasar negara yang tidak kaku dan tidak memaksakan. Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa.
Ya, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntut moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir. Saya berharap dalam tugas ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat dengan penghayatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam menjalani kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.